Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini dan memulai hari kita di minggu pertama di minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-22, yang menyatakan, "Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, 'Tuan, 2 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini berharga dan bertujuan kekal. Pertama, karena hidup ini adalah karunia Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan pastilah baik dan juga istimewa. Tuhan tentu menciptakan dan membuat kita supaya kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia. Kedua, hidup ini hanya sekali, namun berakibat kekal. Kesalahan mengisi hidup bisa jadi tak mungkin lagi dapat kita perbaiki. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita, kita perlu mengisi hari-hari kita dengan tanggung jawab yang penuh. Inilah yang Tuhan hendak tanamkan dalam perumpamaan ini, bahwa tiap orang kelak berkewajiban mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Perumpamaan mengenai talenta ini bicara mengenai tanggung jawab kita terhadap Tuhan pada hari Tuhan datang kembali. Setiap umat diberikan panggilan dan karunia untuk dikembangkan demi kemuliaan Tuhan. Ini yang menjadi tema dari renungan kita di hari Minggu kemarin. Pada saat Tuhan datang kembali, Dia menuntut tanggung jawab kita, yaitu buah dari pekerjaan kita selama kita hidup. Umat Tuhan ini dilambangkan atau diumpamakan dalam perumpamaan ini adalah hamba-hamba yang diberikan kepercayaan oleh tuannya dengan talenta-talenta yang diberikan. Setiap hamba menerima sejumlah talenta menurut kesanggupannya masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang menerima 1. Dan perlu kita ketahui bersama, talenta ini bukan tentang bakat dan kemampuan, tetapi tentang jumlah atau besaran mata uang pada saat itu. Dan ini yang cukup besar pada saat itu. Nah, kesanggupan ini menunjukkan bahwa si tuan ini mengharapkan hamba-hambanya tadi dapat melipat gandakan uang yang diberikan tersebut. Melipat gandakan begitu banyak talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya ini. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan ini menjadi harapan bagi tuannya untuk kemudian mereka mengembangkan atau mencari keuntungan dari pemberian yang tuannya berikan ini. Nah, ibu bapak saudara sekalian, namun kita ketahui bersama di ayat sebelumnya dan renungan kita pada minggu kemarin, bahwa hamba yang menerima 1 talenta tidak mengembangkan
atau tidak mencari keuntungan dari talenta yang diberikan kepadanya. Dari uang yang diberikan kepadanya, ia tidak mencari keuntungan atau tidak mencari pengembangan dari talenta yang diberikan. Dia justru memendam talenta tersebut di dalam tanah. Ia takut kehilangan dan mendapatkan hukuman dari tuannya. Melainkan dua orang lainnya, hamba yang lain yang mendapat 5 dan 2, mereka dengan setia melakukan pekerjaan sebagai hamba yang baik. Mereka mengembangkan uang yang diberikan, talenta yang diberikan oleh tuannya. Maka pada bacaan kita pagi hari ini, mereka diundang untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Dan dipromosikan untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan kalau kita tahu akhir dari perikop ini, maka hamba yang mendapatkan 1 talenta dan tidak mengembangkan, tidak setia melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan, dia dihukum. Dan inilah yang mau diajarkan bagi setiap kita, bahwa perumpamaan tentang talenta ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kita seharusnya. Talenta setiap kita diberikan. Kalau saat ini kita mau mengartikan talenta sebagai sebuah kemampuan atau bakat, setiap kita dipercayakan tanggung jawab masing-masing untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Dan lebih banyak talenta, maka Tuhan mengharapkan lebih banyak juga orang yang kemudian terinspirasi, termotivasi oleh kehidupan kita. Hal ini mau memberikan penegasan bagi setiap kita bahwa dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, tanggung jawab talenta yang kita, bakat, kemampuan yang kita miliki saat ini, mari pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan tugas tanggung jawab kita dengan setia. Tuhan meminta kita setia pada perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Tuhan meminta setiap kita untuk bertanggung jawab penuh pada apapun tanggung jawab tugas yang Ia berikan bagi setiap kita. Tema kita adalah setia memikul tanggung jawab. Setia memikul tanggung jawab di sini berarti dengan setia pula kita berupaya mengembangkan segala potensi, segala bakat, kemampuan yang kita miliki di bidang kita masing-masing. Kita yang bekerja sebagai tenaga medis, kita yang bekerja sebagai abdi negara, kita yang bekerja sebagai karyawan, dan apapun tugas tanggung jawab kita ya saat ini sedang Tuhan percayakan, lakukan yang terbaik. Setia pada setiap perkara yang Tuhan berikan. Jangan pernah merasa, saya ini hanya karyawan biasa. Jadi ya begini-begini sajalah kehidupan saya. Tapi kita tidak mengembangkan hal biasa yang Tuhan anugerahkan ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Kita enggan membantu orang lain. Kita enggan aktif dalam pelayanan. Kita enggan melakukan berbagai hal dengan alasan pekerjaan kita. Dengan alasan, saya ini sudah terlalu sibuk di sini. Saya ini sudah terlalu tua. Atau saya ini masih terlalu muda. Begitu banyak alasan untuk kita benar-benar mau setia memikul tanggung jawab kita. Tapi pagi hari ini kita mau diingatkan bersama. Setiap hal, setiap bakat talenta yang Tuhan berikan, berapapun, apapun itu, mari bersama pikul tanggung jawab yang sama. Bertanggung jawablah, setialah pada setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Berikan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita untuk mengembangkan talenta kita dan dengan setia memikul tanggung jawab talenta, bakat, kemampuan yang kita miliki. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami boleh bersama belajar untuk memikul tanggung jawab dengan setia. Kiranya apapun tugas tanggung jawab kami, pengutusan kami di tengah-tengah dunia ini, lewat bakat dan kemampuan yang kami miliki, Tuhan mengajarkan kami untuk setia pada setiap perkara yang Tuhan percayakan. Bantu memperlengkapilah setiap kami ya Tuhan, agar mampu menghargai dan bertanggung jawab penuh pada apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa, ini syukur kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, telah menebus dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.